tuh Benny aja katanya yang pintar sampai sekarang nganggur. Itu betul-betul menohok banget. Ini ada Bapak? Ya, ada saya di situ. Jadi tetangga saya bilang begitu. Jadi itu trigger saya untuk bisa maju, untuk bisa sungguh-sungguh mengejar cita-cita untuk ya terutama ke sekolah ikatan dinas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribun Tangerang, Sobat Warta Kota dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Eko Priyono, Manajer Peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya berada di ruangan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten. Di samping saya ada Bapak Benny Ismail sebagai Kepala Dinas. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya. Pak, ini yang paling baru gitu dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian ini adalah mendapat penghargaan ya Pak. Jadi ada angka keterbukaan informasi publik di Banten, skornya tertinggi 96,45%. Nah, ini kan sesuatu yang bisa dipertahankan. Nah, bagaimana di tahun-tahun mendatang, apa saja kiat Diskominfo SP ini untuk terus mendapatkan apresiasi tersebut? Baik, terima kasih Mas Eko. Alhamdulillah senang sudah disambangi Mas Eko sekaligus kita ngobrol-ngobrol ya. Yeah. Ya betul Mas Eko, alhamdulillah dalam Monep Keterbukaan Informasi Publik dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, alhamdulillah Provinsi Banten tahun 2025 itu mendapat predikat informatif. Itu merupakan yang tertinggi ya. Jadi ada 21 provinsi yang meraih predikat informatif dan Banten mendapatkan skor itu 96,45. Iya. Nah, dengan skor tersebut alhamdulillah ada kenaikan dari 2024 yang awalnya kita di peringkat ke-11 Badan Publik Provinsi yang meraih informatif. Tahun 2025 kemarin ini mendapatkan peringkat ke-8. Jadi ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Badan Publik Pemprov Banten. Nah, tentu ini merupakan langkah bersama, komitmen bersama semua perangkat daerah. Dan juga tentu kami ucapkan terima kasih juga ke Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda atas bimbingan arahannya dan tentunya komitmen beliau-beliau dalam mendukung keterbukaan informasi publik ini yang sudah membawa Provinsi Banten untuk mempertahankan predikat informatif tersebut dan ada perbaikan peringkat secara nasional. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemprov Banten tentu melalui berbagai tahapan penilaian dari berbagai aspek itu Mas Eko, mulai dari aspek komitmen organisasinya, bagaimana komitmen Pemprov Banten terhadap keterbukaan informasi publik, kemudian bagaimana kita juga menyajikan kualitas informasi, terus selanjutnya jenis-jenis informasi yang kita sediakan di layanan PPID kita. Selain itu juga tentu aspek sarana prasarana yang selama ini terus dipersiapkan, terus dipenuhi oleh Pemprov Banten dalam rangka meningkatkan kualitas informasi publik, pelayanan terhadap masyarakat kita. Dan terakhir itu adalah aspek digitalisasi. Nah, kita sendiri kan sudah menghadapi infrastruktur SPBE yang memang sudah menjadi keharusan dari semua pemerintahan, bahwa ini menjadi concern kita bersama yang tahun ini juga mungkin nomenklaturnya berubah menjadi pemerintahan digital, dan itu ada indeksnya juga, ada indeks penilaian terkait dengan SPBE ini. Nah, untuk tahun ini SPBE kita juga alhamdulillah mengalami peningkatan, mengalami peningkatan, skornya sudah baik kalau 3,69 ya. 3,69. Itu menandakan bahwa
semua hal sudah ditempuh oleh Pemprov Banten dalam rangka mendukung upaya-upaya pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam keterbukaan informasi publik. Itu Mas Eko. Jadi kalau di data nih nilainya ada banyak nih Pak. Siap. Pemprov Banten raih indeks SPBE 369 dengan predikat sangat baik. Kemudian domain layanan SPBE dengan nilai 4,14 gitu ya Pak ya. Ya. Layanan publik berbasis elektronik mencatat skor 4,67. Terus administrasi pemerintahan berbasis elektronik 3,80. Siap. Ini angka-angka yang oke lah ya, bagus gitu. Nah, tapi gini ya Pak, pandangan publik masyarakat kan, aduh Banten. Nah ini nanti korelasinya gimana nih Pak? Artinya kan sebetulnya ini ada apresiasi bahwa Pemprov Banten terbuka, informatif. Tapi secara layanan nanti gimana mengkorelasikan dengan kebutuhan warga gitu ya? Tingkat kepuasan mereka kan mesti match gitu ya Pak ya? Betul. Ya, tentu ini tantangan ya, karena ke depan peran serta warga juga kan sudah semakin besar, karena sekarang kan udah dengan teknologi informasi, digitalisasi, ini juga mempermudah masyarakat untuk bisa memberikan masukan, saran, kritik kepada kita semua, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah tentu ini menjadi konsen Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur sesuai dengan visi misi Pak Gubernur. Nah tentu kita selaku perangkat daerah ini berusaha dengan cepat untuk mengikuti semua keinginan masyarakat ya, karena Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur selalu menekankan bahwa kita perangkat daerah ini harus cepat dalam merespon semua permasalahan yang ada. Nah tentu dengan berbagai masukan dari masyarakat ini, kita sebetulnya sudah on the track, ya sudah on the track. Berbagai hal yang memang menjadi kewajiban kita, terutama penilaian kinerja dan sebagainya ini terus kita tingkatkan. Nah, buktinya itu bahwa secara kinerja sebetulnya sudah terukur. Nah, sekarang mungkin kita juga mengundang peran serta masyarakat lebih intens lagi, mengingat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Banten ini kan harus diketahui dan dirasakan oleh masyarakat. Berbagai program unggulan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur ini juga kan sudah dirasakan oleh masyarakat. Salah satu contoh mungkin yang sekarang sedang menjadi pusat perhatian masyarakat adalah pembangunan Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra ya, mungkin sebutannya. Itu program unggulan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dari awalnya mungkin masyarakat di jalan-jalan yang dulu tidak tersentuh oleh pemerintah, nah sekarang diintervensi oleh pemerintah daerah provinsi, oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur melalui program unggulannya, sehingga itu bisa dirasakan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian juga ada sekolah gratis terkait dengan fasilitasi Pemprov Banten untuk siswa di tingkat SMA, SMK, SKH yang swasta ya. Kalau negeri kan sudah dirasakan, itu udah menjadi program bersama. Nah, namun untuk program unggulan yang sekolah gratis juga ini menjadi hal yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung. Sudah sekitar 60.000 lebih siswa yang ikut program, ada 801 sekolah yang berperan mengikuti program ini. Nah tentu ini kan harus diinfokan kepada masyarakat, karena harapan masyarakat akan sekolah gratis itu menjadi hal yang sudah dilakukan oleh Pemprov Banten. Itu Mas Eko. Siap. Memang dalam beberapa kesempatan nih, disclaimer dulu, kami bertemu gubernur. Nah, beliau menegaskan, ya udah kritik harus, kita nggak anti kritik gitu, silakan sampein. Justru itu ngebantu kami untuk membereskan mana yang belum selesai. Nah, sekarang buat masyarakat bisa kemana Pak mereka mengadu? Atau ada layanan misalnya mention Instagram, TikTok, atau melalui apa mereka bisa berkeluh kesah gitu? Siap. Nah sekarang itu kita sebetulnya di Dinas Kominfo itu ada yang namanya span lapor.
Span lapor. Nah, Oke. itu bisa diakses oleh masyarakat. Ya. Nah, kita juga ada petugas yang setiap saat untuk merespon itu. Nah, alhamdulillah span lapor kita ini sudah di atas 90% sudah ditindaklanjuti sebetulnya. Jadi tahun 2025 kemarin kita sudah banyak mendapatkan keluhan, masukan dari masyarakat yang langsung kita respon, kita tindak lanjut dengan perangkat daerah yang berkenaan. Misalkan masalah jalan itu kita langsung konfirmasikan dengan PUPR gitu. Masalah kesehatan kita dengan dinas kesehatan. Nah, ini terlaporkan dan terreport itu ke pemerintah pusat bahwa semua hal yang dikeluhkan oleh masyarakat ini sebetulnya kita bisa melalui kanal span lapor itu. Berarti website atau Itu nomor? website ada nomor juga, ada kontak person, jadi bisa diakses nanti span lapor. Oke. Misalnya kalau saya warga Banten ngelaporin nih, terus colek Instagram Diskominfo SP Provinsi Banten, bisa juga? Bisa begitu. Oke. Malah sering kita juga di tag ya biasanya oleh masyarakat gitu. Nah itu ditindaklanjuti. Betul, kita tindak lanjuti harus. Kita tindak Bukan lanjuti. Komplain mulu nggak gitu ya Pak ya? Enggak. Nggak, kan ada yang anti kritik juga Pak. Ya, betul. Pemerintahan gitu, nggak semua terbuka. Ya kalau kita prinsipnya memang sudah diarahkan oleh Pak Gubernur, kita harus cepat merespon semua itu. Oleh karena itu kami di jajaran Dinas Kominfo melalui berbagai kanal yang memang bisa berinteraksi dengan masyarakat itu, kami lakukan upaya-upaya percepatan untuk merespon masyarakat gitu. Jadi memang dengan berbagai program unggulan Pak Gubernur ini tentu dengan intervensi jalan desa, kemudian sekolah gratis, memang trennya pengharapan masyarakat terhadap provinsi juga semakin tinggi. Nah, oleh karena itu mungkin Pak Gubernur merasakan bahwa sekarang kita harus lebih banyak berperan lagi dalam hadir merespon semua permasalahan yang berkembang di masyarakat. Itu. Jadi kami berusaha untuk menindaklanjuti apa yang diarahkan oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dengan jajaran, tentu dengan pengembangan SDM, kemudian dengan transformasi digital ini kami juga kembangkan berbagai layanan, termasuk layanan Banten. Kalau warga Banten membutuhkan, bisa di Play Store juga bisa dilihat sekarang. Ada layanan Banten, jadi udah berbagai layanan bisa berinteraksi di situ masyarakat. Gitu. Jadi nggak seperti yang di labelin orang ya, Banten tuh nggak digital, nggak gitu ya Pak ya? Sekarang udah berubah ya? Kita sudah berubah karena ya terhitung dari indeks SPB itu sebetulnya bagaimana digitalisasi di Pemprov Banten ini dilaksanakan. Nah kalau kan itu aspek yang dinilai banyak sekali sehingga 3,69 itu sudah mencerminkan bahwa kita sudah bertransformasi, memberikan layanan-layanan secara digital yang mempermudah masyarakat untuk bisa mengakses dan melaporkan dan berpartisipasi dalam pembangunan di Banten seperti itu, Mas Eko. Pak, ini terkait tadi digital, mungkin angka pemakai media sosial gitu ya di Banten lumayan, tapi masih banyak juga yang belum terjangkau. Artinya gimana literasi digital nih nyampe ke semua orang, ke semua desa, supaya ya pemerintahan ini mereka juga bisa ngelihat gitu Pak. Kalau nunggu TV atau koran mungkin kan nggak lama gitu, ada prosesnya ya gitu. Betul. Tapi kalau lihat, wah ini akun ini, oh ternyata udah kerja ya, ya udah komplain yang lain deh. Misalnya jalan desa kan Bapak tadi bilang itu ada salurannya masing-masing. Iya, betul. Untuk literasi digital ini gimana Pak? Nah, ini memang yang menjadi PR kita karena kita bersama-sama dengan Komdiji, pemerintah pusat ya, pemerintah Provinsi Banten ini terus meningkatkan infrastruktur SPBE ya. Mungkin ya sekarang infrastruktur untuk pemerintahan digital, termasuk mungkin kebutuhan-kebutuhan akan jaringan internet dan sebagainya di daerah-daerah. Memang kita akuin bahwa di Banten ini masih ada beberapa daerah yang kategori blank spot gitu. Nah, kita upayakan terus dengan Komdiji
untuk melakukan upaya-upaya penyebarluasan jaringan-jaringan yang mempermudahkan masyarakat juga untuk bisa mempergunakan fasilitas tersebut. Nah, karena seperti kita ketahui kan memang semua masyarakat sekarang sudah mempunyai gawai yang bisa dipergunakan untuk akses informasi. Nah, tetapi kan itu juga membutuhkan literasi digital dari kita bersama, sehingga harapannya ketika masyarakat sudah bisa mengakses layanan internet di semua daerah, kemudian bisa menggunakan teknologi informasi gitu, gawainya itu kita harapkan kan internet itu dipakai untuk peningkatan kualitas hidup sebetulnya. Nah, namun kan sekarang kita menyadari juga bahwa ternyata penggunaan internet dan sebagainya yang kita pergunakan juga sebagai cara untuk mencari informasi ini banyak masalah-masalah yang timbul. Salah satunya mungkin yang kita belum maksimal memberikan literasi itu, muncul kasus-kasus judi online gitu, kemudian pinjaman online yang itu juga akhirnya menjadikan masalah baru di masyarakat kan gitu. Kemarin kita sempat ada forum dialog dengan PPATK dengan Komdiji. Ternyata memang Banten ini termasuk pemain judi online ini besar sekali, besar sekali. Tinggal kita cek ke pengadilan agama ya Pak. Ada banyak yang dibuat cerai kan di daerah ada tuh. Nah, salah satunya dampak dari masyarakat kita yang mengakses bermain judi online itu juga akhirnya kan menjadi masalah sosial di keluarga dan sebagainya. Bahkan ada yang ya sampai kejahatan yang dilakukan untuk bisa main karena memang itu menimbulkan ketagihan. Jadi addicted. Kalau kita lihat mungkin apa nanti selain narkoba, apakah pemain judi online juga itu perlu direhabilitasi? Mungkin itu menjadi fokus ke depan ya pemerintah pusat dan kita di daerah, karena memang sifat addicted dari judi online ini juga sudah dirasakan oleh masyarakat dan itu perlu penanganan yang lintas sektor ya, yang lintas sektor. Nah, sehingga kami juga menghimbau mungkin terutama para orang tua. Nah, kita harus bisa mendidik anak-anak kita, memberikan literasi kepada anak-anak kita, karena anak-anak ini kan sekarang sudah hidup di dua hal yang berbeda ya, sehari-hari dengan kita misalnya di dunia nyata gitu, tetapi anak-anak di luar pengawasan kita, mereka di dunia maya berselancar gitu, mendapatkan informasi, dia belajar tentang sesuatu, bahkan mungkin pembentukan karakter itu banyak dipengaruhi juga oleh dunia maya ya gitu, sehingga perlu literasi dari kita semua. Nah, salah satunya kami sudah bekerja sama dengan para relawan. Nah, kita itu ada yang dengan Kominfo bekerja sama, ada relawan TIK. Nah, mereka ini sudah punya jejaring sampai ke daerah, ke desa-desa. Nah, bahkan mereka juga meliterasi masyarakat sampai dengan ke perangkat desa pun. Nah, kita kemarin sudah berupaya untuk meningkatkan portal-portal layanan di desa-desa, karena itu kan sudah menjadi keharusan gitu, supaya desa juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang terbuka gitu. Nah, sehingga kan semua partisipasi masyarakat bisa terbangun di situ. Betul, Pak. Gitu, Mas Eko. Kan tinggal pilihannya ya, kita SDM mau gimana ke digital tadi Pak. Kalau dipakai buat positif artinya masyarakat desa bisa mempromosikan tempat-tempat wisatanya, produk-produk tempat wisata, UMKM-nya, hasil pertanian mungkin. Ya, intinya untuk meningkatkan kualitas hidup sebetulnya itu. Nah, dengan akses-akses itu kan menjadi terhubung dengan yang lebih luas secara mudah. Bisa memasarkan produknya, bisa mengenalkan daerahnya, sehingga orang akan datang karena penasaran misalkan kan, bisa viral di dunia maya, otomatis itu menjadi perhatian. Nah, itu sebetulnya untuk meningkatkan kualitas hidup, tapi ya harus ada peran kita semua untuk memberikan literasi, termasuk
dunia pendidikan pun, karena Pak Gubernur aja dengan program bantuan desanya kan kita juga menyiapkan beasiswa di satu desa itu supaya nanti ada generasi-generasi yang diberikan pendidikan yang layak untuk bisa meliterasi masyarakat. Pak, ini masih berkaitan dengan tadi literasi digital dengan warga. Hampir semua wilayah Indonesia lah ya, atau wilayah Indonesia tuh rentan bencana. Ya. Tapi apa ya, kesadaran yang dibangun tuh kurang. Banten termasuk wilayah yang kita udah sering dengar akan ada megatrust dan lainnya kan akan terdampak. Ya. Peran Diskominfo untuk memperpanjang informasi dari BNPB atau dari agar masyarakat mendapatkan ini akan ada bencana, gimana mitigasinya, gimana Pak? Nah, baik, memang di kondisi yang sekarang nih ya, ini kebetulan kan lagi memang musim hujannya termasuk tinggi ya, karena kita menghadapi bencana hidrometeorologi. Nah, kami sering melakukan upaya-upaya, terutama dengan BPBD Provinsi Banten dan BMKG, untuk memberikan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Di antaranya kita menggunakan akun-akun media sosial yang dikelola oleh Pemprov Banten. Jadi kalau di IG ada Pemprov Banten, di Facebook, TikTok juga, YouTube kita. Nah, kita seringkali informasi-informasi yang aktual, yang up to date dari BMKG, dari BPBD terkait dengan berbagai permasalahan kemungkinan bencana maupun bencana yang terjadi, ini selalu kita update, kita munculkan di media sosial kita dan disertai dengan himbauan-himbauannya, Mas Eko. Karena ya apalagi isu-isu yang berkembang seperti megatrust dan sebagainya, itu kan mengurangi antusiasme wisatawan untuk datang ke Banten. Nah, namun kita selalu sampaikan bahwa saat ini Banten kan dalam kondisi aman. Kemudian itu hal yang memang harus kita cermati. Tentu apabila wisatawan nanti berangkat itu harus juga dipersiapkan menghadapi gimana kalau hujan gitu. Terus perlengkapan apa saja. Nah, itu juga bagian yang kita sosialisasikan di media sosial kita. Nah, sehingga masyarakat yang berkunjung ke Banten ini bisa merasa nyaman dan aman, dan ke depan kita berharap kan berkesan baik dan mereka mau kembali lagi ke Banten, bisa mengajak sanak saudaranya gitu, sehingga bisa betah di Banten, dan tentunya juga nanti akan berimbas kepada pertumbuhan berbagai sektor. Pertumbuhan ekonominya, gimana nanti hotel-hotel okupansinya meningkat di kita gitu. Kemudian juga dengan datang wisatawan kan tentu para pelaku UMKM kita bisa barangnya terjual gitu, sehingga ini menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi masyarakat di berbagai sektor, karena Banten ini kan termasuk sangat lengkap ya dari segi yang ditawarkan untuk wisata. Ada wisata ziarah yang sudah terkenal dan itu sudah dari berbagai daerah juga kan biasanya berbondong-bondong ke tempat-tempat ziarah di Banten. Wisata pantainya yang sudah orang pasti akan tahu yang namanya Anyer, Carita gitu. Bahkan sekarang di Baya itu Pantai Sawarna itu kan sangat luar biasa kalau memang bisa diakses. Dan pemerintah termasuk pemerintah Provinsi Banten juga fokus terhadap infrastruktur untuk menuju ke sana kan. Mulai dari ini jalan tol, mudah-mudahan cepat segera rampung kan, menuju ke Tanjung Lesung dan sebagainya. Kemudian sampai jalan-jalan desa juga dibangun oleh pemerintah provinsi melalui program Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Tentu itu bagian dari upaya untuk bisa memeratakan pembangunan dan juga tentu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Begitu. Mudah-mudahan lancar semua ya Pak. Amin. Tapi titip soal mitigasi tadi Pak. Siap-siagaan agar semua tuh tahu nih harus gimana ketika ada ini itu tuh. Siap. Ya, itu memang perhatian kita
dengan BPBD pun selalu kita kolaborasi kalau ada materi-materi konten untuk sosialisasi kepada masyarakat. Gitu, karena itu harus up to date kita sampaikan ke masyarakat supaya kalau ada hal-hal yang perlu segera ada respon pun masyarakat bisa cepat, pemerintah bisa cepat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat juga bisa segera ditangani oleh Pemprov. Masih terkait Banten nih Pak. Siap. Februari ya Pak akan ada Hari Pers Nasional seperti Ya, dan di betul. Banten. Sekarang banyak media yang berkembang, ada apa ya nyebutnya? Kalau kita nyebutnya media terverifikasi Dewan Pers, gitu ya, media yang memang resmi, bisa bekerja sama dengan pemerintah dan lain sebagainya. Banyak juga media yang tidak memiliki tadi Pak sertifikasi. Akhirnya yang tercitra di masyarakat, media sering mengabarkan berita bohong. Nah, menurut Pak Kadis, perayaan ini, momentum di Hari Pers Nasional ini, apa sih manfaatnya buat masyarakat gitu? Ya oke, diselenggarakan di Banten gitu. Tapi apa buat kami? Apa ya yang bisa kami terima apa? Bahwa kami harus memilih pers yang seperti ini atau gimana Pak? Iya, nah ini salah satu mungkin bagian dari yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat bahwa tahun 2026 ini di Februari ini Banten menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional. Nah tentu ini suatu kebanggaan di mana Banten jadi tuan rumah dan juga butuh effort besar nih dari kami selaku pemerintah provinsi untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk kedatangan rekan-rekan jurnalis, wartawan seluruh Indonesia yang akan berkumpul di Banten. Nah, tentu ada berbagai program yang dilaksanakan, rangkaian acara dan sebagainya. Yang salah satunya itu kita juga menginginkan bahwa pemberitaan ini kan harus pemberitaan yang objektif, akurat, berimbang gitu. Dan kita juga akan mengeksplor semua potensi Banten melalui kehadiran teman-teman wartawan atau jurnalis Indonesia untuk merayakan Hari Pers Nasional, dan puncaknya nanti akan dilakukan acara puncak pada tanggal 9 Februari di kawasan KP3B. Nah, tentu sebagai pemerintah daerah, nah kita juga ingin menghadirkan pers yang sehat, yang berimbang, sehingga diharapkan kalau persnya sehat, ekonomi berdaulat, bangsa juga akan menjadi kuat, itu kan sesuai dengan tema Hari Pers Nasional di tahun 2026 ini. Ya, nah, kita ingin menjadi tuan rumah yang baik dan juga ingin berpartisipasi, tentu mengajak partisipasi masyarakat, semua insan pers yang ada untuk sama-sama membangun, sama-sama mempromosikan Banten dan menjaga stabilitas Banten gitu dengan pemberitaannya. Itu Mas. Oke Pak. Kaitan pekerjaan Bapak nih, ada pertanyaan dari pemirsa kita nih Pak. Siap. Dalam segi statistik dan persandian, apa saja program Diskominfo SP untuk meningkatkan keamanan data dan sistem informasi pemerintah ini? Mungkin berkaitan dengan data pribadi gitu kali ya? Ya. Ya ini skalanya bisa provinsi, nasional gitu Pak. Betul. Ya, sekarang kan udah ada undang-undang PDP ya, tahun 2022, tahun 2022. Nah, ini menjadi perhatian kita semua karena ada hak-hak masyarakat atas pelindungan data pribadi gitu. Nah, kemudian pemerintah Provinsi Banten juga fokus terhadap keamanan data. Jadi keamanan informasi, keamanan data ini menjadi hal yang kita persiapkan. Infrastrukturnya kita bangun. Nah, melihat sekarang kan mungkin masyarakat juga sudah banyak merasakan yang namanya keamanan digital, data pribadi di masing-masing itu yang melalui kita gadget itu kan sekarang udah menjadi fokus perhatian nih, karena kadang terjadi penipuan-penipuan yang menggunakan data kita gitu. Nah, oleh karena itu penting juga bagi kami ini untuk memberikan literasi juga Mas Eko, bahwa masyarakat ini harus punya standar keamanan data. Nah, bagi kami di pemerintah provinsi kan sekarang Kominfo ini selaku wali data. Wali data. Jadi
ada namanya Satu Data Indonesia. Nah, untuk di provinsi juga kita kembangkan itu. Jadi sekarang memang kita lagi melakukan forum data dengan perangkat daerah nih, suruh perangkat daerah melakukan forum data untuk bisa menghimpun data-data yang akurat, data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, karena data ini kan juga bisa dibagi pakaikan akhirnya nanti. Nah, tentu harus yang valid dan itu disesuaikan sama standar datanya, ada metadatanya gitu. Nah, ini bagian penilaian juga itu. Jadi ada indeks SDI-nya Satu Data Indonesia yang memang itu dinilai juga oleh pemerintah pusat. Nah, untuk di Banten sendiri, kami dari segi kelembagaan, dari segi kebijakan itu sudah mengeluarkan berbagai ketentuan untuk mengembangkan Satu Data Indonesia ini, dan terutama pelindungan data pribadi juga menjadi bagian dari hal yang kita kemas supaya masyarakat juga bisa merasa aman terhadap data-data itu. Dan permintaan data pun selalu kita cross check, kita verifikasi mana data yang sifatnya data pribadi yang tidak bisa disebarkan, mana yang data-data yang sifatnya bisa diakses oleh masyarakat. Oke. Gitu. Siap, Pak Kadis. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Jadi tadi pertanyaan dari oleh Nur Mahadi di Instagram itu terkait keamanan data, Pak. Siap. Karena sekarang dia tugas di Tiga Raksa di Banten, jadi pengen tahu gitu gimana aparatur di Pemprov Banten tuh ngejagain datanya. Kira-kira gitu, Pak. Siap. Terima kasih. Nah, Pak, ini terkait dengan karir Bapak. Oh iya. Bapak kan lulusan IPDN tahun STPDN ya dulu ya? Saya masih STPDN. STPDN ya, 99. STPDN lulus dengan 9 betul. Tapi jauh sebelum itu Bapak tuh lahir di mana, besar di mana, kemudian bisa masuk STPDN tuh apa? Siapa yang minta, siapa yang nyuruh atau ngelihat apa, Pak? Ini flashback ke belakang ya. Iya. Jadi saya memang lulus STPDN itu tahun 99. Tahun 99, dan memang saya lahir dari keluarga petani, Mas Eko. Jadi Ibu bapak di Bandung, saya lahir di Bandung, sekolah dari SD, SMP, SMA di Bandung. Bahkan kuliah pun hanya geser sedikit ke Jatinangor kan. Iya. Walaupun masuk Sumedang tapi biasa orang nyebutnya Bandung juga itu. Gitu, Jatinangor itu. Nah, memang kenapa saya masuk STPDN, karena memang dulu yang namanya anak petani kan, dengan saudara saya juga ada 5 orang. Jadi kita itu Bapak memang pertama? Saya anak pertama. Oke, waduh. Iya. Anak pertama petani. Nah, jadi memang struggle betul. Walaupun jadi petaninya juga bukan petani yang lahannya banyak gitu. Jadi hanya lahannya juga sedikit, sehingga mungkin saat itu orang tua hanya cukup buat menanam, makan, dan juga nanti persiapan untuk nanam berikutnya gitu, terutama di tanaman padi dan ada kebun juga gitu ya, tanaman sayuran dan sebagainya di Bandung itu. Nah, jadi dulu itu saya sempat keterima PMDK gitu ya. Cuma pada saat keterima itu tahun 94 saya bingung karena secara pembiayaan nggak memungkinkan gitu. Jadi akhirnya PMDK di ITB? Dulu Undip. Oh, Undip. Cuma akhirnya kan itu nggak bisa diambil dan ini jadi catatan untuk sekolah saya. Waktu itu saya sekolah di SMA Margahayu, SMA Negeri 1 Margahayu Bandung itu. Waduh, saya bilang akhirnya karena itu nggak bisa diambil, saya sempat nganggur setahun tuh. Saya nganggur setahun, akhirnya saya putar sedikit arahnya. Jadi saya kalau begitu dengan keterbatasan itu saya harus cari sekolah-sekolah yang gratis gitu kan. Iya. Dulu pilihannya masuk ada Akabri gitu ya, Akmil dan sebagainya.
Nah, saya sempat coba masuk Akabri karena waktu itu saya baru bisa di tahun berikutnya ikut karena saya lulus SMA itu belum 18 tahun. Iya. Ya syaratnya kan biasanya 18 tahun. Kalau dulu kan lazim ya 5 tahun 6 tahun udah SD Iya, gitu ya, Pak. gitu. Jadi saya lulus tuh belum 18 tahun tuh. Jadi terpaksa nganggur setahun untuk ikut sekolah ikatan dinas. Nah, daftar Akabri ternyata saya terlalu kurus Mas Eko. Jadi berat badannya gak ideal. Jadi Akabri gagal waktu itu. Sempat ditawarin ke cabanya ya, cuma saya mikir harus coba yang lain dulu dah gitu. Akhirnya saya ada temen yang sama-sama gagal itu ngajak daftar STPDN waktu itu. Saya sendiri di Bandung waktu itu belum tahu. Belum tahu. STPDN apa? Saya bilang itu sekolah camat gitu. Ya identiknya gitu ya, Pak. Kalau Identiknya STPDN itu sekolah camat gitu. Iya. Camat. Akhirnya saya ikut temen, ikut daftar. Walaupun dulu bapak saya tuh nggak mengarahkan jadi PNS gitu ya, karena mungkin ngelihat contoh sukses saudara-saudara itu ada yang di ITB, di teknik pertambangan gitu, diarahkannya begitu. Cuma karena pilihannya ya kita nggak Terbatas ya, mampu Pak? terbatas dana ya untuk biaya pendidikan, akhirnya saya diam-diam awal ikut tes sampai akhirnya terakhir Pantohir harus ke Jatinangor kan, baru bilang orang tua tuh, bapak saya diem aja gitu. Akhirnya diizinkan lah oleh orang tua ikut Pantohir sampai alhamdulillah keterima. Oke. Mas Eko di STPDN gitu. Jadi itu perjalanan yang memang harus saya jalani dan akhirnya ya menjadi abdi negara, abdi masyarakat, mengabdi di sebagai PNS. Berarti masuknya 95. Masuk 95. Lulus 99. Ya 4 tahun kan. Oke. Kalau STPDN tuh. Nah, dari situ penugasan pertama Penugasan pertama di Kabupaten Serang. Dan 99 itu di Kabupaten Serang. Saya sempat di 99 Serang kayak gimana itu, Pak? 99 yang pasti di lampu Berarti masih Jawa Barat Masih Jawa Barat. Jawa Barat, Masih Jawa Barat. Yang pasti di lampu merah nggak mengenal macet kayaknya waktu itu. Kondisi kendaraan masih ini ya. Kendaraan masih ini, kemudian juga ya Serang kan terkenal jawara, terkenal dengan budayanya yang kadang orang keder kan, orang luar yang masuk itu, waduh ke Serang nih gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa betah di Serang. Sebagai apa tuh, Pak? Jadi pertama saya di staf di Biro Umum, bagian umum ya kalau di Kabupaten Serang tuh. Kemudian di protokol, staf protokol, terus kemudian pada saat ada pilkadanya Kabupaten Serang, waktu itu butuh ajudan, saya dipanggil jadi ajudan Pak Wakil Bupati waktu itu Pak Haji Taufik Nuriman. Jadi sekpri, saya sempat setelah itu 4 tahun berikutnya saya tugas di kecamatan. Di kecamatan dari 2021 di Kecamatan Cipocok sampai 2025 sebagai kasih pemerintahan, terus kasih perekonomian di situ pernah. Baru 2025 ada kesempatan pindah ke provinsi. Gitu. 2005. 2005 maaf. 2005. Jadi 5 tahun setelah pembentukan provinsi baru saya bergabung dengan Pemprov untuk mengabdi di Pemprov. Gitu. Soal yang relate itu Pak, soal keterbatasan tadi Pak. Pilihan nggak banyak nih ya. Mau maksain orang tua ya nggak mungkin. Makanya kita nyiksa kan gitu Pak. Gimana ngedemein diri Bapak tuh? Aduh ini masa depan gue gimana? Itu gimana tuh berdamainya tuh Pak waktu itu? Waktu itu ada satu trigger sih buat saya yang dulu semangat saya itu sampai muncul kembali itu. Saya masih ingat ada tetangga tuh yang anaknya pengen masuk SMA. Itu di depan mata karena di sana kan sudah mulai banyak pabrik ya. Jadi si ibu itu bilang ke anaknya, udah nggak usah lanjut SMA katanya. Tuh. Oh lulus SMP mau SMA mau lanjut gitu? SMA, iya. Tuh Benny aja katanya yang pintar sampai sekarang nganggur. Itu betul-betul menohok banget. Itu ada Bapak? Ya, ada saya di situ. Jadi tetangga saya bilang begitu. Jadi itu trigger saya untuk bisa maju, untuk bisa sungguh-sungguh mengejar cita-cita untuk ya terutama ke sekolah
ikatan dinas itu, karena saya berpikir, ini kasihan juga kalau anak yang kondisinya sama dengan saya, ternyata dari sisi ekonomi orang tuanya nggak mampu, ini kan jadi memutus cita-cita anak gitu. Saya saat itu berpikir saya harus sukses, saya harus bisa. Jadi memang sejak SMA itu kan saya bawa, karena bapak itu punya delman ya kalau di Bandung itu. Jadi pulang sekolah tuh ngarit, kemudian kalau hari libur bawa delman gitu. Itu udah terbiasa gitu. Orang keliling naik gitu ya. Karena di Bandung itu di Katapang kan memang transportasi ke desa saya itu masih menggunakan delman, atau di sana disebutnya tuh keretek bahasanya itu. Nah, itu trigger saya pada saat orang tua tetangga saya itu bilang begitu, itu memacu semangat saya untuk bisa menunjukkan gitu bahwa cita-cita itu harus digantungkan setinggi langit dan kita harus bisa meraih itu, dan akhirnya itu jadi semangat yang luar biasa buat saya untuk bisa bangkit gitu, walaupun setahun nganggur itu dengan berbagai cibiran kan gitu. Itu pas dengar ucapan itu pas lagi nganggur ya? Lagi nganggur, setahun nganggur itu terasa benar itu, terasa benar. Jadi itu yang menimbulkan semangat, dan mungkin pada saat itu orang juga nggak percaya di kampung saya itu ada yang masuk STPDN gitu. Nah itu pun ketahuan setelah saya mungkin mengikuti pendidikan dasar ya, baru pulang pakai seragam itu nggak ada yang kenal. Karena kampung Pak Beni apa namanya? Di Desa Katapang. Desa Katapang tuh berarti orang pertama tuh Pak Beni kali ya? Yang masuk STPDN di kampung saya, ya saya yang pertama. Pulang nih pakai pakaian dinas dulu. Pulang pakai seragam. Mereka prosesnya nggak tahu berarti ya? Mereka nggak tahu. Karena waktu itu memang saya juga pernah daftar ada pendidikan di dulu PT Nusamba ya. PT Nusamba Pak Bob Hasan kalau saya itu ada tawaran untuk ikut disekolahkan di Jepang tuh selama 3 tahun. Saya ikut daftar itu udah ini. Ternyata itu pengumumannya datangnya setelah saya diterima di SCPDN dan diisolasi kan, baru ada surat tuh ke desa. Jadi banyak orang yang tahu saya berangkat ke sana malah. Oh, Bapak diterima berarti? Waktu itu ikut program itu. Program itu. Tapi Bapak udah diisolasi ya? Udah isolasi, nggak bisa nerima informasi dan sebagainya dari rumah kan. Nah, jadi pada saat itu saya pulang itu mereka nggak tahu karena saya pakai seragam. Setelah melakukan pendidikan dasar itu kan pakai yang hijau-hijau, pakai topi, udah hitam, tinggi, kurus, hidup lagi. Udah kayak apa? Pulang tuh ya. Kayak pentol korek gitu ya mungkin. Iya. Pentol korek. Itu saya turun dari angkot itu, naik delman menuju ke rumah saya itu. Tukang delman yang teman saya juga nggak tahu itu saya. Waduh, iya. Jadi sama perjalanan juga saya diem aja gitu. Ternyata gak ada yang mengenal. Nah sampai ke rumah saya. Berarti di depan rumah? Masuk ke jalan rumah saya itu kan. Terus tukang delmannya, Pak di sini? Iya saya bilang. Dia ngeliatin saya aja. Nah habis itu yang keluar pertama itu nenek saya. Nenek saya. Jadi pas saya turun itu nenek saya tanya, Pak mau ketemu siapa katanya. Aduh itu nyesek banget saya. Tatapan? Udah tatapan. Akhirnya saya buka topi kayak ini. Dia bilang, Din, Beni nih. Aduh, nenek saya tuh saking gembiranya mungkin ya langsung meluk teriak-teriak itu sampai keluarga semua keluar. Itu tukang delmannya ngeliatin saya melohok aja. Ini Beni katanya. Dari tadi kawan yang dibonceng. Iya. Aduh. Jadi memang itu. Jadi perjuangan seseorang yang mungkin dengan keterbatasan itu ya harus diberikan pengalaman, contoh-contoh orang yang bisa berjuang gitu sehingga orang itu akan tumbuh semangatnya. Jadi rupanya banyak orang yang mungkin bernasib sama tetapi kan yang membedakan itu adalah daya juangnya, semangatnya gitu Mas Eko. Sampai ya alhamdulillah udah seumur begini saya bisa mengabdi di Banten, bisa mudah-mudahan ya bisa membawa arah yang lebih baik lagi gitu, memberikan pelayanan terbaik. Paling penting amanah ya Pak ya. Ya itu. Karena ini Pak, kenapa saya tanya itu, kayaknya sampai sepanjang masa kisah seperti ini tuh relate
Gitu. Artinya akan banyak, akan ada aja Pak Iya, betul. orang yang harus melalui fase seperti ini. Iya, betul. Kita kan nggak bisa milih ya Pak, katanya keluarga kita lahir di mana kan gitu Pak. Betul, betul. Ya, dan saya lebih senang sekarang kan semua sudah pola-pola rekrutmen itu kan sudah terdigitalisasi, sudah pakai CAT dan sebagainya. Nah, itu orang bisa bersaing dengan fair gitu ya. Bisa dengan Meminimalkan seadil-adilnya. nepotisme ya Pak ya. Betul. Ya, karena orang-orang mungkin anak-anak yang seperti saya dulu ini tentu kan harus punya kesempatan yang sama untuk bisa meraih cita-cita gitu. Dan saya pikir sekarang udah banyak lembaga-lembaga pendidikan yang ikatan dinas yang menjadi pilihan. Jadi pilihan untuk orang berkarya gitu. Dan bisa, semua orang bisa kalau memang punya semangat dan daya juang yang tinggi untuk meraih itu. Oke. Terakhir Pak, puluhan tahun Bapak nih mengabdi di Banten ya sekarang namanya. Apa yang ingin Bapak tinggalkan atau ingin Bapak ciptakan, Bapak wariskan ke Provinsi Banten terutama untuk warganya, untuk sistem pemerintahan? Ya, sebetulnya tentu yang ingin saya berikan adalah pengabdian, kemudian juga kerja keras, karena Banten ini adalah provinsi yang secara potensi luar biasa. Kita bisa sejajar dengan provinsi-provinsi besar lainnya. Yang penting kita juga punya kebersatuan dengan semua stakeholder untuk bisa membangun Banten yang lebih baik. Apalagi sekarang kan visi misi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur juga sudah sangat jelas. Visinya Banten maju, adil, merata, dan tidak korupsi. Ini merupakan komitmen bersama dari semua pihak, terutama perangkat daerah juga untuk bisa mewujudkan visi misi Pak Gubernur dengan berbagai program unggulan, sehingga diharapkan kesenjangan antara daerah di Banten ini bisa dikikis dan semua daerah bisa menikmati pembangunan dan bisa tumbuh dan berkembang untuk mesejahterakan masyarakatnya. Nah, harapannya tentu peran-peran anak muda kita, pelajar-pelajar kita ini kita arahkan nanti untuk bisa melakukan atau memilih pendidikan-pendidikan vokasi yang sesuai dengan apa yang menjadi fokus-fokus pembangunan di Banten sesuai dengan sumber dayanya. Nah, sehingga banyak nanti para pemuda Banten yang bisa berperan bekerja untuk membangun provinsi Banten sendiri gitu. Karena banyak sekali anak-anak muda Banten ini yang hebat-hebat yang berkarir di luar. Nah, saatnya mungkin kita membangun sama-sama Banten di berbagai bidang, dan itu butuh peran serta kita semua. Baik, siap Pak Kadis, terima kasih banyak. Sama-sama, makasih waktunya, mudah-mudahan amanah terus. Amin. Dan bisa turut membantu Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan aparatur atau unsur Forkopimda lain untuk memajukan Banten. Amin. Siap. Ya, Sobat Tribun Tangerang, Sobat Warta Kota, demikian obrolan saya bersama Pak Kadis Kominfo SP Provinsi Banten, Pak Beni Ismail. Mudah-mudahan banyak informasi yang bermanfaat. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.